Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Mobil sport full black itu memasuki gerbang hitam yang menjulang tinggi. Para security dan petugas keamanan di sana pun menunduk hormat kepada pengendara itu. Pergerakannya semakin pelan saat memasuki area parkir yang memang dikhususkan untuk pemilik sekolah ini. Banyak pasang mata yang menatapnya dengan decak kagum. Terlebih 2 hari lamanya mereka tidak melihat mood booster ini. Akhirnya mood gue pagi ini membaik. Cukup mengagumi dari jauh. 2 hari terasa 2 tahun gue nggak lihat pangeran berkuda besi. Kuda besi dia pakai mobil lagi. Harusnya kereta baja. Hei Sri, biasanya juga pakai motor dia. Serah loh. Meninggalkan berbagai celotehan lebay para murid perempuan, kembali pada mobil sport itu, sosok cowok tampan itu turun dengan gaya cuelnya. Jangan lupakan tatapan datar dan dinginnya itu, mampu menarik atmosfer para murid-murid di sana. Hal tersebut tak luput dari pandangan murid baru. Itu Clara Evania, dia juga baru sampai di depan gerbang sekolahan karena dinatar oleh supir. Dia Saka. Gumamnya lirih, ia menelisik keadaan sekitar para murid yang memanggil pria tampan yang baru saja keluar dari mobil itu dengan panggilan Saka. Clara dengan senyum miringnya lalu berjalan berpura-pura menabrakkan diri di samping Saka. Bruk, sakit. Rintih Clara di bawah sana, memegangi lututnya yang terluka. Clara mendongak ke atas menatap wajah Saka dengan tatapan ibanya. Apa? Berharap gue bakal minta maaf dan nolongin lo? Tuh nggak sudi. Titah Saka dingin. Hal tersebut membuat kedua bola matanya membulat, meremas kedua tangannya kuat hingga terlihat uratnya. Karena baru kali ini ada cowok yang dengan terang-terangan menolaknya. Hei, lo nggak apa-apa. Astaga, lutut lo berdarah. Teriak Asya panik, buru-buru ia turun dari mobil. Melihat luka di lutut Clara, dengan telaten Asya membantu Clara untuk berdiri. Maafin Saka ya, dia memang orangnya gitu. Lo anak baru? Gue nggak pernah lihat. Tanya Asya menelisik wajah Clara. Iya aku anak baru Clara. Clara mengulurkan tangannya ke arah Asya dengan senyum manisnya. Gue Asya menyambut uluran tangan itu. Lalu Clara mengulurkan tangannya ke hadapan Saka. Namun beberapa detik kemudian tak ada respon dari si empunya yang hanya menatap datar. Tangan itu dengan wajah jijik dan tidak nyamannya. Wah, kalian akhirnya berangkat juga. Tegur Greta dengan semangat, diikuti dengan Yana, Alvis, dan Chai di sana. Hei, Asya tersenyum lebar memeluk Greta dan Yana secara bergantian, dilanjut dengan Alvis yang ikutan hendak memeluk Asya. Saka dengan cekatan menarik ujung kerah baju Alvis layaknya anak kucing. Lo sentuh, lo mati. Suara berat Saka membuat semua pasang mata meliriknya takut, tak terkecuali Clara yang penasaran. Ada hubungan apa antara Saka dan Asya itu? PFFTTT. Mampus lo. Chae tak bisa menahan tawanya termasuk Greta dan yang lainnya, membuat Evis mendengus sebal. Gimana Asya udah enakan? Tanya Yana. Better sih. Perasaan Asya doang yang sakit. Kenapa lo ikut-ikutan gak berangkat, Eji? Diceletuk Evis menatap Saka. Sesaha. Semua pasang mata menoleh ke sumber suara. Ada Clara yang merintih kesakitan, mengusap lututnya berdarah. Hai ada nona cantik, lo kenapa ini? Tanya Evis. Terkejut melihat kedua lutut Clara terluka. Sejak kapan dia di sini? Sambung Greta dengan sinis. Ia yang memang tak menyukai kehadiran Clara di sini, karena menurut Greta Clara hanyalah manusia sok polos yang menjijikan. Astaga, gue lupa. Gue antar ke UKS ya, buat obatin luka lo. Asya bersuara, hendak meraih tangan Clara, namun urung ketika Saka lebih dulu menariknya. Tidak perlu melakukan hal yang gak penting sayang.
Sebaiknya kita masuk ke kelas, ujar Shaka menarik. Tangan Asya lalu dengan cekatan, ia membopong Asya ala koala. Hal tersebut membuat seluruh pasang mata yang melihatnya menjerit heboh. Kasian, berharap dinotis sama Shaka. Pura-pura jatuh nabrakin diri. Murahan dicibir Greta kepada Clara yang memang melihat kejadian itu sejak awal, lalu ia menarik tangan Yana berlalu meninggalkan Clara yang tengah menahan amarahnya. Apapun akan gue dapatkan termasuk Shaka. Clara tersenyum miring menatap mereka semua. Bel istirahat berbunyi, seluruh murid berhamburan keluar dari kelasnya masing-masing. Kantin adalah tujuan utama bagi mereka untuk mengisi perut mereka yang sudah meronta-ronta. Gue temenin gak? Tanya Yana kepada Asya. Gak usah, kalian ke kantin duluan gak apa-apa, cuma nyimpen baju doang di loker, sambung Asya. Kedua sahabatnya mengangguk, mereka berpisah di sudut lorong. Asya tetap lurus, sedangkan Greta dan Yana belok ke kiri menuju kafetaria. Asya berjalan sendirian menuju loker, langkahnya menggema di setiap sudut karena sepi, tidak ada murid yang berlalu lalang di sini. Asya membuka loker dengan sentuhan ringan pada panel digital, memasukkan kode sandi, dan loker itu terbuka dengan halus, hampir tanpa suara. Di dalamnya, semuanya tampak tertata sempurna dengan pencahayaan LED lembut yang menyoroti setiap sudut. Rak-rak loker terbuat dari kayu berlapis, mengkilap dan terasa kokoh seperti perabotan mahal. Ada sekat-sekat khusus untuk barang-barang kecil, tempat penyimpanan berlapis beludru untuk gadget, bahkan gantungan mini untuk jas atau blazer. Di sudut loker, terdapat laci kecil dengan tombol kombinasi, tempat menyimpan barang-barang berharga, atau aksesori sebotol parfum mewah dan charger wireless melengkapi isinya, membuatmu merasa seperti berada di dalam ruang pribadi yang elegan, bukan sekadar loker sekolah. Ia meletakkan baju olahraganya di tempat biasa. Hendak ia menutup pintu itu, tak sengaja ia melihat sesuatu yang aneh dan bau yang cukup menyengat. Spontan ia langsung menutup mulutnya dan hidungnya menahan rasa mual. Tangan Asya dengan gemetar meraih sebuah kotak hitam yang ia duga sumber dari bau tersebut. "Aha!" teriak Asya lalu melempar kotak itu ke sembarang arah. Nafasnya terasa sesak dan berat, telapak tangannya dingin dan kembali bergetar tanpa bisa mengendalikan. Punggungnya bergetar dan isakan pelan lolos di bibir mungilnya. Suara teriakan Asya mengejutkan beberapa orang yang di sana, termasuk Shaka dan Chai yang memang tengah mencari sang tunangan. Shaka yang memang tahu itu suara Asya. Dengan langkah lebarnya, Shaka berlari menuju ke loker. "Sayang, kamu kenapa? Apa yang terjadi?" Shaka memeluk Asya yang tengah jongkok di bawah. Perlahan Asya mendongakkan wajahnya menatap Shaka yang tak kalah khawatirnya. "Grab." Asya memeluk Shaka dengan erat. Tangisannya semakin pecah di dalam pelukan Shaka. Rasanya ia sudah tidak sanggup lagi menahan ini sendirian. Itu, kotak itu. Lirihnya dengan suara tercekat menunjuk kotak hitam yang tidak jauh darinya.